Kalau mau mulai usaha itu yang pertama itu harus berani. Apapun usaha, modal utamanya itu keberanian. Jadi yang namanya usaha itu kan pasti rugi itu udah pasti. Pasti kan, usaha apapun resiko ruginya itu udah pasti. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan kita di channel TDA Bengkulu. Ya, bersama saya Rudi. Kali ini kami berkunjung ke bisnisnya Mbak ini bisnisnya apa? Jasmine Floris. Jasmine Floris. Ya, bisa diperkenalkan dulu namanya? Nama saya Feni Wiradika. Bisnis saya toko bunga Jasmine Floris. Oke, toko bunga Jasmine Floris. Kalau mau ini ada yang mau pesan bunga di mana tuh? Kita bisa langsung lewat WA. Lewat WA nih, Ya. atau ada Instagram atau apa? Instagramnya @jasminefloris_floris. Oke, ya, itu ya dicatat ya. Nah, balik lagi nih, kita cerita-cerita atau sharing-sharing tentang bisnis. Awal mulanya memulai bisnisnya kapan nih? Tahun 2014. 2014. Lokasinya di Tebing. Aku sewa ruko kecil. Di sana kita buka loket pembayaran online. Oh, itu berarti sebelum Itu Jasmine awalnya Floris? ya, Awalnya. awalnya namanya belum Jasmine, Naila Store. Nama anak aku yang tua kan Naila. Naila. Namanya jadi Naila Store. Dan di sana aku jual loket pembayaran listrik, PDAM, kalau itu finance itu ya. Oh, pembayaran. Pembayaran apa gitu kan. Terus sambil jual pulsa juga. Saat itu berarti masih karyawan ya? Atau Aku pas sebelum nikah kerja di salah satu biro perjalanan. Pas sudah nikah, hamil, aku resign. Jadi pas sudah lahiran mau bisnis kan, makanya coba buka bisnis itu. Kebetulan di tempat kami tinggal kemarin belum ada yang loket pembayaran. Ya. Oh, itu berarti awal-awal online ya? Ya, awal-awal online. Setelah itu Aku sambil jaga loket itu juga jual headband bayi itu, bikin bros juga. Terus tuh apalagi ya kemarin tuh nggak terlalu lama sih, itu paling 3 bulanan. Di 3 bulan pertama itu kendalanya lagi baru buka. Dulu kan pas baru buka kita kan butuh laptop tuh. Iya, benar. Butuh laptop, butuh wifi, butuh printer. Nah, karena nggak punya laptop, jadi kan lumayan tuh harganya. Jadi mikir gimana ya kalau dibeliin semua cash, kan nanti uang tabungan habis. Iya, benar. Nah, jadi kita coba cari kredit. Kebetulan dulu punya kartu kredit kan, jadi kita gesek. 3 bulan make itu. Kan anak aku masih kecil tuh, jadi pas lagi jaga loket, terus mau ke belakang, pas balik lagi laptop tadi hilang. Baru 3 bulan. Cicilannya baru 3 bulan. Jadi itu nangis seminggu, ya Allah ini gimana lagi, mau beli lagi. Tidak nanya kan ke tempat kartu kredit itu bisa nggak di stop, nggak bisa, ternyata tetap harus jalan selama satu tahun setengah kalau nggak salah. Jadi kita itu laptopnya hilang, kita tetap bayar. Iya. Udah diurus kan ke polisi juga kemarin, nggak tahu, tanya-tanya tetangga nggak dapet. Terus tuh seminggu udah itu kan mau tetap jalan tuh. Gimana caranya, bingung kan, nangis aja. Caranya gimana, nggak taunya ditelepon sama saudara, katanya, Mbak mau beli laptop, bukan laptop, komputer PC ya. Katanya mau nggak, katanya seberapa aja, 700.000 katanya kan. Jadi Allah ini mungkin jalannya, aku bilang gitu kan. Akhirnya belilah itu cash 700.000. Jadi bisa jalan lagi itu pembayarannya kan. Cuman kalau pembayaran kan cuma 1 bulan sekali kan. Jadi fee-nya juga kan kalau nggak salah 2.000-an sekali pembayaran. Sekali pembayaran. Transaksi ya, sekali transaksi kalau aku nggak salah 2.000 sampai 3.000-an lah. Jadi kan nggak mencukupi kan. Jadi cari-cari lagi usaha bingung ketemulah sama temen suamiku, ketemu teman sekolahnya. Nah, kebetulan dia ini kerjanya di papan bunga.
jadi cerita-cerita akhirnya tertarik lah mau coba juga bikin. Pas di 2014 itu kan peluangnya itu masih besar Masih kan. besar ya. Ya. Artinya saingan belum banyak gitu. Cuman ya hitung aja di paling 2 atau 3 florist yang ada di Bengkulu kan katanya. Tapi emang lumayan modal awalnya lumayan kan. Aku bikin papan bunga pertama kali itu cuma 2. Nah 2 papan bunga ini habisnya hampir 12-an juta kalau nggak salah. Cuma dapat 2 papan. Jadi kalau mau wedding, mau selamat dan sukses, turut berduka ya 2 ini yang dirubah-rubah terus. Jadi satu papan itu ngerjainnya bisa seharian. Dulu suami masih kerja di kantor kan, jadi aku kadang yang sambil jaga loket kalau ada orderan bikin juga. Nggak ada basicnya, belum pernah lihat. Jadi bener-bener otodidak. Jadi kalau kira-kira nggak bagus, kurang, jadi dicabut lagi, ulang lagi kayak gitu aja. Itu pengerjaannya berapa lama tuh kalau untuk satu papan bunga gitu? Kalau dulu semalaman bang. Semalaman. Satu papan aja, karena kan misalnya hari ini dipakai turut berduka, terus tuh besok ada yang mau pakai selamat dan sukses, jadi kan semuanya dirubah dari awal. Jadi bisa seharian, dari pernah ngerjain dari sore sampai orang azan subuh. Luar biasa perjuangan. Iya, berdua sama suami. Nah, karena nggak ada kendaraan, kita pakai angkot. Nah, jadi kan rukonya pinggir jalan tuh, jadi stopin aja angkot yang lewat. Jadi papan bunganya itu ditaruh di atas. Ya. Pernah dapat yang supir angkotnya nggak teliti, jadi pas dia taruh kan kami minta jemput, pas yang jemput pulang pas sudah dari lokasi, jadi dia nggak diikat kan, jadi papan bunga kami terbang, patah. Pernah juga kakinya hilang di lokasi, dia nggak bawa pulang, pernah juga. Cuma 2 papan bunga itu awalnya Jasmine Florist. Dari 2 itu ya. Nah kan buka bisnis baru nih dari jasa pembayaran tadi ke florist. Modal awalnya gimana nih? Kalau modal sih pertamanya sih dari tabungan ya, dari tabungan. Terus mau nambah pas mau kita kan mau nambah lagi kemarin tuh kita jual motor kan ada 2, motor suami sama motor aku. Yang ini jual motor suami sama ada pinjaman juga di bank. Total itu jadi bangunlah florist ini ya. Kan kita 1 tahun tuh dulu jalanin 1 tahun dulu di ruko, jadi pas sudah 1 tahun sewa rukonya udah habis, kan nggak balik modal tuh, mau sewa lagi nggak cukup lagi modalnya, jadi akhirnya kita baliklah ke rumah. Nah pas saat mau balik lagi ke rumah ini lumayan udah banyak orderannya kan, jadi nggak bakal cukup 2 papan ini, jadi kita cari cara lagi gimana buat nambah gitu kan. Nambahnya sekitar 5 atau 10 papan kalau tak salah. Nah itu tadi jual motor sama ada pinjaman bank juga. Iya. Setelah itu jalan. Kalau nggak jalan yang seminggu tuh keluar terus enggak. Kalau pas di ruko dulu, dari pertama kali buka sampai dapat orderan pertama itu 2 bulan kalau nggak salah. 2 bulan buka baru dapat pertama kali. Yang pertama kali mesan itu sidik motor, aku ingat banget itu. Iya, sidik motor pas acara HUT Adira. Itu aku ingat, dia yang pertama kali pesan Jasmine Florist. Nah, sejak itu ada sih yang pesan-pesan kan. Belum banyak langganan juga. Jasmine Florist juga belum kenal orang kan. Nah yang jadi kendalanya juga kan pas dari ruko kan kita pindah ke sini tuh ke rumah. Nah lokasi rumah dari jalan raya kan jauh banget kan. Yang dari tadinya di pinggir jalan sekarang masuk ke gang di sudut kan. Nggak ada yang tahu. Udah pasang palang di depan di simpang 4 nggak ngaruh juga, karena juga kondisinya pas pindah ke sini 2015 masih sepi. Di sini juga masih kayak hutan gitu kan. Nah, di sana masih kebun sawit, jadi masih benar-benar sepi di sini. Jadi pesimis jadinya pesimis. Ini bisa lanjut lagi nggak sih? Bisa jalan nggak sih usaha ini? Di sambilan itu aku tetap promo ya di Facebook. Terus suami juga karena tadinya udah resign kan, jadi dia tiap hari kami bikin proposal sampai banyak. Berarti suami sama mbak ini berdua resign? Pas dia udah pindah dari ruko kan dia mau fokus, katanya mau usaha aja sendiri, udah capek jadi karyawan gitu kan. Jadi dia mau fokus di usaha di
florist sama dia buka biro perjalanan juga. Karena dia kerjanya di biro perjalanan, jadi dia coba mau bikin Punya pengalaman di situ. dia udah punya kan basicnya, jadi dia mau bikin biro perjalanan sendiri kayak gitu. Terus selama pindah ke sini karena nggak tahu lagi mau ngapain kan, jadi kita tiap hari itu nggak kerjanya nyebarin proposal, masukin ke kantor-kantor suami, masukin ke kantor-kantor sambilan gitu juga dia nawarin paket wisatanya gitu kan, kantor-kantor. Jadi karena nggak ada pemasukan sambil dapat kerja, ya, usaha juga belum terlalu lancar. Aku sambil jualan mainan anak bang. Dulu tuh awalnya jualan mainan ini karena pengen beliin anak juga mainan gitu kan, mau beliin mainan anak. Gimana caranya biar dapat uang, mainan anak dapat kan. Akhirnya aku coba jadi reseller. Jadi dia nggak sistemnya nggak nyetok barang kayak gitu. Jadi kalau ada yang mau beli dia dropship kayak gitu. Jadi nggak nyetok barang kan. Alhamdulillah dari sana pernah jualan juga di sport center. Dulu lagi musim-musimnya jualan di sana kan, kami sempat jualan juga di sana kemarin. Jualan di sana sambil nyebarin brosurnya Jasmine Core. Jadi 1 tahun pindah ke sini ke rumah, bener-bener itu personal branding, kenalin Jasmine. Terus aku juga pas di tahun 2015 itu banyak cobaannya. Banyak cobaannya, suami juga alhamdulillah dapat job dari paket wisatanya kan. Pas dapat job dari paket wisatanya ini, pertama lancar. Pas yang kedua kalinya, dengan dia kan kerjasama tuh, masih kerjasama sama temennya, karena nggak bisa handle sendiri kan, banyak karena banyak bawa mahasiswa. Pas yang kedua, jalan paket yang kedua kalau nggak salah aku, temennya ini kabur. Dibawa lari uang semuanya berarti. Pas kabur uangnya dibawa lari, cuman nggak semua sih. Jadi kan ada pembayaran bus ya, itu kan bus, bayar hotel, jadi semua sebenarnya suami aku yang handle paketnya. Cuman dia minta, kita mau bayar hotel nih, kita mau bayarnya kita kasih aja nih. Karena saya tadi kan udah teman lama kan, kita kasih bayar hotel, bayar ini. Pas hari H tiket pesawat emang kami yang handle kan, jadi tiket pesawat aman, pulang pergi, kayaknya baru perginya aja deh. Terus tuh berangkat tuh ke Jakarta, Bandung, Jogja kalau aku gak salah, berangkat bawa 40 orang mahasiswa. Hari pertama lancar jalan, pas di Bandung tuh di Jakarta ya, dari Jakarta mau ke Bandung, pas mau check out kan, pihak hotelnya bilang, Pak ini hotelnya belum dibayar. Kaget suami kan, kok belum dibayar, kan udah ditransfer uangnya sama temennya itu. Ditelepon lah temennya itu, oh iya nanti ya. Belum curiga bang, kirain emang belum aja kan, biasa dia itu ngomongnya kayak meyakinkan, oh ya nantilah aku urus itu, aman lah kayak gitu. Nah jadi udah lewat kan, oh ya udah aman ya, dan dia kasih jaminan atau dia walaupun orang nggak ingat aku kan, lancar tuh sampai di Bandung. Mau makan kan uangnya sama dia tuh kebetulan nggak ikut. Biasanya pas yang pertama dia ikut, nah yang kedua ini dia nggak ikut. Oh temannya tadi? Temannya tadi. Jadi suamiku, karena suamiku nggak berani sendiri, dia minta temenin sama siapa gitu. Untungnya adiknya ikut bang, jadi adiknya temennya ini ikut, jadi dia yang ikut. Jadi adiknya ini yang didesak tuh sama suami kan, tolong teleponin abang mau makan ditelepon dulu, mau masuk hotel, pokoknya nggak ada yang dibayar selama 1 minggu itu bang. Pas yang di hari-hari terakhir itu, akhirnya suami ceritalah ke semua peserta, aku dapat masalah, uangnya dibagi gini kan. Akhirnya dosen-dosennya, mahasiswanya kan tahu kondisinya kan, sempat terkendala juga, ditahan orang di hotel pokoknya. Jadi kami tuh, aku di sini kan nggak tahu tuh, dia tuh ngasih tahu pas sudah hari terakhir kalau nggak salah, kami nggak bisa pulang katanya. Kenapa ditahan di hotel di Bandung gitu kan, karena hotelnya belum dibayar. Aku kaget kan, kok gitu, nggak tahu ini orangnya kemana ya pak duitnya kan. Jadi kayak gitu tuh aku, ya Allah, 40 orang bang, 40 orang, hampir 50 orang. Kerugian berapa? 120-an gitu. Langsung. Jadi di
di sini kayak orang gila, ya Allah sedih. Itu aku benar-benar ngerasa ini baru mau mulai usaha, dikasih ujiannya kayak gini, nggak dikit. Yang aku pikirin itu orang-orang yang di sana, anak-anak yang dibawa, mahasiswanya, tempat orang gimana mau pulang, gimana mau makan gitu kan. Nah tiket pesawat saat itu pas pulang belum di booking bang, belum dibeli. Di booking sudah, cuman belum dibayar kan. Jadi cuman modalkan, alhamdulillah ya dikasih tolong sama Allah, teman yang bukan saudara, bukan apa, dia mau bantu, dia pinjam aja, kamu mau butuh apa untuk makan, dia transfer, butuh untuk apa dia transfer bang kemarin. Alhamdulillah kan ketemu orang baik, jadi dia yang bantu pas tiket pulang, tapi aku nggak bisa bantu tiket pulang, katanya cari lagi tempat yang bisa pulang. Jadi yang tadinya berharap apa dapat untung, malah kami jadi utang. Kami di mana-mana pas sudah pakai wisata yang itu, jadi di mana-mana utang, di sini utang, di sini utang tiket, di sini utang untuk makan, di sini pokoknya gimana caranya kan biar mahasiswa ini bisa pulang. Gitu. Jadi utangnya di mana-mana, bukannya nambah solusi, malah nambah jadi masalah lagi. Kemarin itu 2015 titik terendahnya itu. Aku udah ada kayak orang stres ya seminggu di sini. Aku ya Allah gimana, pusing lah bang, mana 120 juta di mana kita punya uangnya kan, uang orang semua itu, bukan uang kita juga, bukan keuntungannya kan, itu kan hotel masih ada yang harus dibayar, dosa masih ada yang harus dibayar. Pokoknya merasa gimana ya, 2015 itu benar-benar banyak ujiannya, terus ada masalah juga sama keluarga kan. Jadi aku tuh nggak ada tempat cerita. Aku belum gabung di komunitas apa, jadi cuma di rumah di sini berdua sama anak, suami jauh, jadi aku kayak abang stres minggu itu kan. Nah 2015 itu aku belum berhijab, belum berhijab. Nah terus tuh aku kena utang kan, nggak tahu, mungkin jalannya Allah ya. Aku tuh baca postingannya di WK, pas baca di WK apa motivasi ya, termotivasi. Jadi aku scroll Facebooknya, ini orang bagus, aku telusurin kan, ternyata dia ini emang mentor ya kayak gitu kan, dia sering ngasih motivasi, aku ikutin dia tiap hari. Pokoknya setiap hari dia live di Facebook, aku tonton, pokoknya apapun kegiatannya setiap hari aku tonton ya kan. Terus tuh dia promosi buku, nah aku tertarik sama bukunya itu, cuman harganya lumayan ya, 200-an ke atas kan saat itu kan, kondisi nggak ada uang. Gimana ya caranya aku dapat bukunya ini, carilah reseller, dia open reseller. Jadi carilah, aku ketemu sama timnya Mbak Tiwi itu di 2015 akhir kalau salah itu. Jadi aku gabung di sana, aku belajar cara jualan. Dia kan ada grupnya ya, grup itu dia ajarin, dia arahin caranya gini. Alhamdulillah berkat belajar dari dia, ketemu banyak teman baru, aku terapin ilmu yang dia kasih, alhamdulillah berpengaruh. Dulu kan aku lewat Facebook aja tuh, jadi jualan florisnya ya? Iya, promonya lewat Facebook aja. Terus tuh kita lari ke IG, dia kan arahin ke IG juga. Di sana juga belajar IG. Alhamdulillah pas dari sana belajar, dapat bukunya di WK. Buku pertama yang aku baca itu 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Tentang mindset ya? Iya, itu yang aku baca. Aku suruh suami baca, dia nggak suka baca, cuman aku suruh baca, baca bagus loh ini buat kita gitu kan. Ternyata emang banyak salahnya di awalnya itu kan. Jadi belajar dari dia, ketemu teman-teman sama kayak TDA ya, timnya Mbak Tiwi itu saling merangkul gitu kan. Temennya nggak pernah ketemu, cuman udah kayak keluarga gitu kan. Terus apa, dikasih kalau mau lancar rezeki itu gini-gini, dikasih lah apa ya namanya itu ya, gimana apa sih bahasanya itu kan, biar lancar rezekinya, sedekahnya sekian, dikasih
Wejangan Iya, gitu. iya wejangannya kayak gitu kan aku jalanin kayak gitu kan. Nah nggak tahu juga lewat sana karena sering ketemu sama ngobrol sama teman-teman di grup tuh, aku tuh kayak dapat hidayah. Pas Februari 2016 aku tiba-tiba pengen berhijab bang. Jadi aku mau berhijab lah, nggak tahu ya pas ketemu mungkin karena ketemu teman-teman Aura yang positif ya. positifnya itu kan, jadi aku mau berhijab lah. Jadi aku tuh baca yang dosa kalau aku sebenarnya udah tahu kan, cuman pas di Belum titik tergerak gitu. pas di titik itu ya Allah dosaku udah banyak banget kayak gitu kan. Jadi Februari 2016 aku coba berhijab itu. Nah dari mulai berhijab lah, mulai berhijab terus aku ketemu Mbak Tiwi, lama aku gabung di timnya itu, sempat masuk 10 penjualan terbesar di timnya Mbak Tiwi kan se-Indonesia. Pas lagi launching bukunya Dewa Eka yang mana lupa aku, penjualan buku Dewa Eka lumayan itu 1,5 juta kalau nggak salah aku dapat kemarin dari fee-nya kan, lumayan kan pas saat itu. Nah jadi pas dari sana juga kan Instagram aku mulai aktif tuh, nggak pakai iklan, cuman keberuntungannya kami pas saat itu 2015 florist lain ini belum ada yang pakai Instagram. Jadi kan mungkin yang online di Jakarta ini sistemnya online-nya gini bang, dia tuh buka jasa pengiriman bunga, mereka nggak punya produk, jadi dia bikin jasa website kayak gitu kan, jadi dia kerjasama di setiap kota. Nah alhamdulillahnya di Bengkulu ini karena belum ada, kami yang pertama kali diajak kerjasama banyak florist sampai saat ini. Jadi pakai benar-benar tanda tangan kontrak kayak gitu kan lewat online. Jadi sampai tanda tangan kontrak itu gimana ceritanya? Iya karena dia kan cari tuh di Bengkulu ini florist yang apapun bunga Bengkulu. Jadi karena mereka tuh aku tanya kan dapat kontaknya dari mana, dari Instagram. Jadi banyak yang nyari dari Instagram itu. Jadi mereka bilang nanti kalau ada pemesanan di Bengkulu kita kesini katanya. Karena mereka ini kan sistem pembayarannya itu 1 minggu sekali kayak gitu. Jadi emang harus ada tanda tangan kontrak. Seperti itu. Itu tanda tangan kontrak kan gimana? Jadi dia kirim, terus kita tantangan, terus nanti di scan kirim lagi ke mereka kayak gitu, dicat juga. Nah, sampai sekarang alhamdulillah ada beberapa florist dari Jakarta yang masih kerja sama dari awal kemarin. Nah ini kan kalau sekarang kan sudah alhamdulillah ada berhasil. Nah kalau dulu kan kita flashback ke belakang kan itu kan pasti ruwet ya, kita ditipu, hutang di mana-mana, terus berbagai macam hal lainnya. Nah Mbak sendiri kan berbisnis ini dengan pasangan ya, jadi couple planner ya. Nah pernah ada konflik atau gimana? Sering. Konfliknya seperti apa? Beda pendapat kayak gitu kan. Kadang masalah papan bunga aja kita sering ribut. Aku nggak suka lihat papan. Misalnya kita kan jaga pelanggan tuh. Jadi misalnya ada tulisannya yang gak cocok, kok gini, rubah kayak gitu. Aku orangnya kayak gitu, aku nggak suka kan. Kita aja yang ngeliatnya nggak enak kayak gitu, apalagi konsumen. Dari situ aja sering ribut, beda pendapat gitu. Kita capek ngerjain ini kayak gitu kan. Cuman kalau dulu sih emang sering ngambek-ngambekan gitu, marah-marahan kan. Karena pernah anak aku ngambek, kan kita tuh ngerjain papanya berdua tuh kan bang. Jadi karena ngambek aku nggak mau ngerjain tuh, jadi suamiku ngerjain sendiri. Karena dia ngerjain sendiri, jadi ada konsumen tuh baru pertama kali masak di kami, jadi dia tuh misalnya dari pagi udah malam papannya belum selesai, bukan nggak dikerjain karena banyak kerjain yang lain dulu. Jadi kita kan sesuai urutan tuh ngerjain papannya, dia tuh lagi dikerjain belum selesai, jadi dia minta foto terus udah malam nggak ngasih foto karena dia nelfon terus. Aku tuh lagi kesel kan, aku matiin handphone, terus matiin handphone, pas aku aktifin lagi dia tuh udah caci maki, dasar penipu, kembalikan uang saya kayak gitu kan dia ngomongin. Pas baca dibilang penipu, kembalikan uang, aku langsung ya Allah, aku bikin kecewa orang kayak gitu kan. Jadi dari sana aku belajar nggak boleh kayak gini. Kalau lagi kerja lagi marah ya nanti lah marahnya kayak gitu.
kerja aja dulu selesaiin. Nah dari sana aku belajar, jadi kalau ada masalah nanti pas sudah selesai baru aku ngomongin ini, nanti kalau besok-besok jangan gini lagi ya, gini kayak gitu. Jadinya belajar dari sana awalnya. Jadi kalau cekcok sering ya, kalau sekarang kalau lagi marah ya itu tadi, sebisa mungkin ditahan dulu marahnya, karena yang bakal rugi kita sendiri kayak gitu kan. Jadi ya kalau lagi marah-marahan ya emang harus ada yang ngalah. Kalau dia suami yang nggak bisa ngerti kita ya kita, aku mungkinnya gini loh, suamiku capek kerja kayak gitu kan, terus ditambah beban aku lagi marah-marah. Dia emang, kita wanita apa ya, lebih banyak ngomong gitu. bukan maunya di ngertiin kayak gitu kan, kalau wanita kan ya, cuman sekarang kita belajar, kita yang ngerti dia, suami kita capek kayak gitu kan, kita yang ngerti, kita yang ngalah kayak gitu. Suami istri harus ada yang ngalah kan, kalau kita sama-sama nggak ada yang ngalah ya nggak bakal selesai gitu. Jadi intinya udah, alhamdulillahnya udah saling memahami kayak gitu kan, karena udah banyak perjalannya ini, jadi sudah saling mengerti. Kalau lagi marah ya udah diamin aja dulu kayak gitu, nanti lagi dia lagi marah, dia kan orangnya, suamiku orangnya yang emosian gitu kan, bukan emosian sih, emang gitu logat dia ngomong. Jadi kalau lagi nadanya keras aku ngomong biasa aja dong, nyantai aja dong, ngomong dicanda-candain aja, dibawa bercanda, jadinya kayak gitu. Alhamdulillah nggak ada yang konflik yang besar tuh, alhamdulillah nggak ada. Gitu teman-teman. Itu tips yang sangat menarik ya. Jadi kalau teman-teman itu seorang couplepreneur, punya konflik dalam membangun bisnis, jadi teman-teman bisa belajar di sini. Nah buat teman-teman kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar, siapa tahu kami bisa menjawabnya dan memberikan jawaban yang terbaik. Nah balik lagi nih Mbak, kan pasti titik terendahnya, paling terendah sampai kita nggak mau berbisnis lagi kan, kita sebagai pebisnis kan pasti pernah drop ya, drop, shock gitu, nggak seperti yang kita pikirkan. Berbisnis ini ternyata nggak seperti yang kita pikirkan gitu. Yang tadinya kita pikir kerjanya enak, ternyata kerjanya itu makan waktu yang banyak. Yang kita pikir bisa bersama keluarga dengan waktu yang banyak, ternyata tidak gitu. Nah di awal-awal itu kan pasti kita sempat down, itu gimana? Kalau down, aku tuh seorangnya kalau lagi down sukanya baca atau cari nonton video, jadi biar ada motivasi, biar lagi semangat lagi. Atau aku cari teman ngobrol, jadi jangan kalau lagi ada masalah tuh aku nggak mau nyimpen Ya, nggak usah dipendam gitu ya. Nggak dipendam. Dan aku tuh sebenarnya ketemu sama temen pun nggak ceritain masalah aku bang, aku nyari temen ketawa kayak gitu. Nah jadi pas ketemu teman ngobrolin yang lain, aku tipe orang yang nggak mau cerita susahnya aku ke orang. Aku tipenya orangnya nggak gitu. Kemarin pas aku ada sharing di grup, itu kan pertama kali tuh aku ngobrol, orang terdekat aku banyak yang nggak tahu, karena aku bukan tipe orang yang ngobrolin berkeluh kesah ke orang. Aku nggak, tipenya nggak kayak gitu. Jadi kalau emang aku temen ceritanya suami, ya apa-apa ceritanya ke suami. Nah aku nyari temennya itu bener-bener yang nyari solusi kayak gitu. Ya aku lagi ada masalah ini, bukan yang mengeluh, ya aku capek nih kayak gini. Aku nggak gitu orangnya. Kalau emang lagi ada masalah ya aku coba cari selesaikan sendiri dulu kayak gitu. Jadi aku bukan tipe orang yang suka mengeluh. Kadang tuh suka apa, orang tuh nilai aku, ih kamu enaknya nggak pernah ada masalah. Bukan nggak ada masalah, padahal kita menyembunyikan gitu ya. Nggak maksudnya biar orang nggak tahu gitu. Iya, aku tuh bukan tipenya yang bukan tipe orang yang ngeluh gitu kan. Iya. Dan Allah tuh udah ngasih banyak kita Iya, kenikmatan jadi gitu. orang nggak tahu sebenarnya gimana. Pas aku cerita sama suami, sama Allah gitu aja, minta solusinya sama Allah. Iya, karena kita cerita sama temen ya belum tentu temen itu bisa ngasih solusi sama kita. Kadang tuh ketemu temen, karena aku pernah dulu aku tipe orang yang suka cerita. Setelah itu aku nggak lagi, karena itu aku ketemu temen yang nggak support aku bang. Jadi pas cerita dia bikin aku tambah down. Jadi sejak itu aku nggak, oh ternyata nggak semua masalah itu harus diceritain.
kita selesaikan aja sendiri. Kalau emang mau cerita, cari yang benar-benar bisa ngasih kita solusi. Nah, selain kita kan dapat support dari keluarga, nah kita Mbak ini bisa dapat support dari misalnya ada circle yang lain yang bantu, misalnya komunitas apa gitu. Kalau dulu ya aku ada di komunitas jago jualan. Dulu aku kan juga ketuanya, jadi aku banyak ketemu. Nah pas yang sejak gabung di Mbak Tini itu kan aku emang disuruh cari perluas jaringan kayak gitu kan. Jadi aku coba cari komunitas. Jadi komunitas aku yang di jago jualan dulu itu, karena aku pas kemarin hamil jadi vakum, hamil anak kedua ya, jadi aku nggak lanjutin lagi, nggak jalan lagi juga. Pas saat itu Kang Dewa juga sakit, jadi nggak jalan lagi jago jualannya. Terus aku juga gabung di komunitas S3 sertifikat seribu sehat. Itu juga kan di situ juga positif ya, berbagi kayak gitu kan komunitasnya. Memang nah terus sekarang gabung juga di TDA. Di TDA ini aku benar-benar ngerasa dirangkul, benar-benar teman-temannya disupport. Nah dari banyak sih sebelum ini juga aku ada ikut beberapa komunitas yang aku benar-benar ngerasa kekeluargaannya, supportnya ya di TDA ini. Itu awal kenal TDA itu gimana? TDA ini sebenarnya aku udah lama kan. TDA ini sebenarnya udah lama aku pas Bang Yopi. Bang Yopi ketuanya pas lagi pesta wirausaha. Nah itu aku lihat teman-teman di Bengkulu kayak Mbak Lydia. Aku mulai ngikutin Mbak Lydia itu dari pesta wirausaha. Jadi mereka kan banyak yang berangkat tuh. Nah itu aku mulai kepo, ini acara apa, TDA ini apa nih. Aku mulai cari tahunya pas yang di Bang Yopi. Aku pernah juga WA Bang Yopi, mungkin dulu BBM atau WA ya, lupa aku. Cuman kemarin dulu pas mau masuk itu kendalanya di biaya, balik lagi ke biaya lagi. Jadi aku pending dulu, nah nantilah kalau ada rezeki nanti baru gabung. Alhamdulillah di 40 ini aku gabung. Ternyata benefitnya banyak ya? Iya, alhamdulillah. Rasa punya teman untuk berbagi itu, kekeluargaannya itu aku ngerasain. Jadi teman-teman, kita banyak banget dapat manfaat dari sharing kali ini. Nah, ada nggak tips-tips nih Mbak, buat teman-teman yang misalnya mau mulai bisnis, berkendala di apa atau modal atau gimana? Ada tips-tipsnya nggak? Kalau tipsnya ya, kalau mau mulai usaha itu yang pertama itu harus berani. Apapun usaha, modal utamanya itu keberanian. Jadi yang namanya usaha itu kan pasti apa rugi itu udah pasti kan. Usaha apapun resiko ruginya itu udah pasti, jadi jangan pernah takut untuk mencoba. Terus juga kalau misalnya aku nggak punya tempat nih untuk usaha, dijadiin aja rumah, dijadiin usaha. Lokasi rumah kayak Jasmine lokasinya nggak strategis, tapi alhamdulillah rezeki itu kan dari Allah, bukan masalah tempatnya. Jadi apa-apa kita yang bisa ini sama Allah. Oke, teman-teman, banyak sekali yang manfaat yang kita dapatkan. Oke, buat teman-teman kalau mau ngikut kita, jangan lupa subscribe, like, dan share, dan komen apa aja pertanyaan yang pengen teman-teman tulis. Oke, sekian dulu dari saya Rudi Hermansyah selaku dari TDA Bengkulu dan Penny Ranika. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.